Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karimi birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya mujibas sa'ilin. Sallallahu ala Muhammad. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Allah masih memberikan kita sehat. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan menjadi majelis yang barokah, menjadi wasilah, menjadi perantara bagi kita semua untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah tadi kita baca burda, kita lanjutkan dengan pembacaan kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi amin. Sabi'an, yang ketujuh, kaunuhum khaira ummatin, dijadikannya kita semua atau umat Nabi Muhammad khaira ummatin, sebaik-baiknya umat. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, dalam surah Al-Imran. Kuntum khaira ummatin, kuntum ini maksudnya umat Nabi Muhammad. Kuntum, menjadi kalian semua, khaira ummatin, sebaik-baiknya umat, ukhrijat, yang Allah tampakkan, yang ditampakkan umat ini, linnasi, kepada manusia, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Ciri-ciri daripada khair ummatin ini, sifatnya Allah mensifatinya dengan sebutan ta'muruna bil ma'ruf. Mereka itu saling memerintah dengan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkari, dan saling melarang 'anil munkari, dari perkara-perkara mungkar, dalam surah Al-Imran. Wa binassis sunnati kama qala, dan umat ini menjadi umat terbaik juga ditegaskan dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, antum tuwaffuna sab'ina ummatan. Kalian semua itu, kata Rasulullah, adalah penyempurna dari 70 umat. Antum khairuha, dari 70 umat tersebut engkau adalah yang terbaik. Wa akramuha, dan engkau adalah yang paling mulia. Allahi azza wa jalla, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Maka mudah-mudahan kita termasuk pada ayat yang disebut oleh Allah dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, amin ya rabbal alamin. Ini yang mendasari atau yang melatar belakangi kenapa dibaca kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah ini. Karena sebagian besar dari kita, para jamaah rahimakumullah, itu sadar bahwa mereka adalah bagian daripada umat Nabi Muhammad, namun tidak semuanya merasa bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Merasa bangga, merasa bahagia, merasa gembira itu penting. Tapi bagaimana orang itu, atau bagaimana mungkin seseorang itu bisa bangga menjadi umat Nabi Muhammad kalau mereka tidak mengetahui apa keistimewaan umat Nabi Muhammad?
Kan ada peribahasa itu kan, tak kenal makanya tak cinta, tak cinta makanya tak sayang. Jadi untuk merasa cinta, punya perasaan cinta itu mesti kenal dulu Pak, mesti arafah. Begini, kenal itu penting. Maka disebut misalnya dalam kita belajar tasawuf itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Kenapa mesti kita harus mengenal Allah? Mesti tahu tentang Allah, mesti tahu dengan Allah. Karena kenal itu penting. Bapak, kita semua memuliakan seseorang itu karena kita kenal, Pak. Karena kita kenal. Contoh, misalnya yang paling gampang, Bapak jalan ke Pontianak, sampai ke Masjid Mujahidin, Bapak singgah untuk sholat. Ternyata di Masjid Mujahidin Bapak berpapasan dengan Ustadz Abdul Somad. Bagaimana kira-kira Bapak? Oh, pasti Bapak mendatanginya, Bapak bersalaman, memeluknya, mencium tangannya. Kenapa Bapak memuliakan? Karena Bapak tahu, Bapak kenal itu Ustadz Abdul Somad. Coba misalnya kita kembali ke zaman dulu, belum ada YouTube, belum ada Facebook, belum ada media. Kita hanya mendengar suaranya, wajahnya kita tidak tahu macam mana wajahnya Ustadz Abdul Somad itu. Lalu kita singgah di Masjid Mujahidin, berpapasan dengan Ustadz Abdul Somad itu. Bahkan kita bahasanya bersentuhan. Coba kita biasa-biasa saja, tidak bersalaman, tidak memeluknya. Kenapa? Karena kita tidak kenal. Jadi ternyata kenal itu Pak menentukan sikap kita kepada seseorang. Gitu juga hakikatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kenal dengan Allah pasti sikapnya hati-hati luar biasa, karena dia kenal dengan Allah. Kenal itu tadi, ketidakhati-hatian dalam kita berperilaku di dalam kehidupan itu sebenarnya karena kurang kenalnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenal itu penting. Begitu juga bagaimana mungkin seseorang itu bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Langsung dia misalnya ketika dia membaca syahadat langsung cinta kepada Rasulullah. Tidak mungkin. Karena kita tak ketemu dengan Nabi. Kalau sahabat mencintai Nabi Muhammad tuh pantas Pak. Pantas. Kenapa pantas? Karena memang sahabat tuh menyaksikan. Manusia ini Pak, kita ini itu mudah kagum kepada orang yang punya kelebihan. Contoh ya, misalnya kita ketemu dengan orang. Ada orang Pak, tanah itu digumpal bisa jadi emas. Macam mana kira Bapak? Pasti kagum Bapak. Hebat. Pasti apa yang dibicarakan Bapak percaya. Karena orang ini menurut Bapak beda dengan orang-orang biasanya. Nah sahabat seperti itu menyaksikan langsung bagaimana Rasulullah dari jari-jarinya mengalir air Pak. Ketika Fathu Mekah, Rasulullah mau umroh terakhir Nabi karena setelah itu beliau wafat. Ketika Rasulullah ke Mekah mau melaksanakan umroh dengan para sahabat, atau dalam riwayat disebut dengan dalam riwayat ini adalah Hajjatul Wada, haji Rasulullah. Rasulullah itu hajinya Pak setelah hijrah itu sekali. Maka kenapa orang diwajibkan haji itu seumur hidup sekali? Karena Rasulullah setelah hijrah diperintahkan haji itu sekali melakukannya. Sebelum Rasulullah hijrah itu berkali-kali Rasulullah haji sebelum hijrah. Tapi setelah hijrah atau Hajjatul Wada, haji terakhir itu memang satu kali Rasulullah hajinya. Maka ulama sepakat dalam mazhab 4 itu wajib haji itu seumur hidup sekali. Dalam perjalanan ke Mekah itu, di tengah perjalanan sahabat itu kehausan Pak. Bagi-bagilah minuman. Ternyata bekal minumannya udah hampir habis. Dan para sahabat dalam keadaan kehausan Nabi, yang kehausan semua. Yang ikut sahabat pada waktu itu 1.400 orang. Itu haus Pak. Sedangkan perjalanan ke Mekah masih jauh. Bekal minumannya sisa sedikit, dihaturkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami semua ini dalam keadaan haus.
kalau terus begini, barangkali ada di antara kami yang tidak sampai ke Mekah karena kehausan, Pak. Kata Rasulullah, Nabi bilang kepada sahabat, apakah ada sisa-sisa bekal minuman yang masih belum habis atau masih ada? Ada ya Rasulullah. Diambilkan, dituangkan ke telapak tangan Nabi. Setelah dituangkan, Pak, digenggam tangan air itu. Kemudian Nabi menghadapkannya ke bawah. Telunjuknya Nabi keluarkan. Setelah telunjuk itu dikeluarkan, dari telunjuk ini ngalir air. Yang air itu diminum oleh para sahabat yang 1400 itu. Dan para sahabat yang 1400 itu sudah hilang rasa hausnya. Mereka mengambil wadah atau tempat bekal airnya, dimasukkan air itu, Pak, untuk bekal perjalanan selanjutnya. Air ini masih ada. Setelah bekal tempat atau botol-botolnya penuh semua, para sahabat itu berwudu. Air yang digenggam Nabi ini masih ada. Cukup untuk diminum, cukup untuk mengisi botol-botol perbekalan, cukup dipakai berwudu. Maka aneh kalau di zaman Nabi itu, tapi kembali kepada hidayahnya Allah. Aneh memang, Pak, kalau sampai orang menyaksikan keluar biasaan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah itu diantara mukjizatnya ada di wajahnya. Sesiapapun orang yang melihat wajah Nabi itu pasti beriman, Pak. Siapapun orang yang melihat wajah Nabi pasti beriman. Pertanyaannya sekarang, Abu Jahal, Abu Lahab itu kok tak beriman, Ustaz? Karena mereka itu tidak melihat. Begini, Abu Jahal, Abu Lahab itu kalau keluar rumah dan mendengar suara Nabi, dia menutup matanya. Memang tidak mau memandang, Pak. Kenapa dia tidak? Bukan dia takut beriman, karena dia benci dengan Rasulullah. Orang itu kan biasanya kalau udah sangat benci itu, Pak, mandang muka aja tak suka kan. Abu Lahab dan Abu Jahal itu saking bencinya dengan Rasulullah, begitu. Saat kata ahli sejarah, seandainya mereka itu melihat sebentar saja wajah Nabi itu, Pak, maka mereka pasti beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena wajah Rasulullah itu luar biasa. Maka betapapun banyaknya maksiat yang dilakukan oleh seseorang, dia terjerumus dalam dunia hitam, kegelapan, banyak kemungkaran, kemaksiatan yang dia lakukan. Orang jahat lah, tapi dia suka melihat wajah ulama, itu pasti bisa bertaubat, Pak. Itu bisa boleh Bapak tanda gitu. Kalau orang itu rajin, maka kita punya kawan kita, anggaplah dia berada di dunia hitam, dalam kegelapan, banyak maksiat, masih jadi orang tidak baik. Sering-seringlah ajak bertemu dengan ulama. Kalau dikasih tahu tidak mau, sering-sering ajak ketemu dengan ulama, melihat ulama. Karena ada namanya dalam ilmu sanad, Pak, itu disebut dengan silsilatul munadharah. Apa silsilatul munadharah? Mata rantai penglihatan. Bapak melihat ulama. Ulama tadi yang dilihat itu melihat gurunya. Gurunya melihat gurunya, gurunya melihat gurunya, gurunya melihat gurunya, sampailah kepada sahabat. Sahabat melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Dan wajah Nabi melihat malaikat Jibril. Bahkan wajah Nabi melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang melihat ulama dengan cinta, dengan memandang ulama dengan kasih sayang, dengan penuh kecintaan, pasti dia akan jadi orang baik. Sama pendidikan terhadap anak kita, Pak. Kalau misalnya Allah takdirkan anak kita itu susah dikasih tahu, susah diberi tahu, sering-seringlah Bapak ajak ketemu dengan ulama, ketemu dengan masyayikh, ketemu dengan para habaib. Suruh pandangi wajahnya, suruh lihat, ketemu, aduh lihat ada kiai, itu ada ustadz, itu ada ulama, itu ada habaib. Biasakan begitu kan. Itu nanti hatinya akan jadi lembut, Pak. Kenapa demikian? Karena itu yang disabdakan Nabi Muhammad SAW.
man nadhara ila wajhil alim nadhratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min dzalika nadhrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang melihat ke wajahnya orang alim sekali pandangan, sekali lihat ya, nadhrah, dia hanya melihat sekali saja, apalagi 2 kali, apalagi 3 kali, apalagi 4 kali, apalagi sering, melihat sekali aja dia menatap, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dari satu pandangan itu dijadikan malaikat. Apa tugasnya malaikat yang Allah ciptakan dari pandangan kita kepada orang alim tadi? Malaikat tadi beristighfar untuk kita yang memandang kepada orang alim itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dengan catatan kita memandanginya dengan pandangan cinta. Senang kita, suka kita memandangnya. Nah, berarti kebalikannya, Pak. Kalau kita memandangi ulama dengan hati yang benci, bukan jadi malaikat berarti, tapi jadi setan. Nah, itu yang repot. Kalau jadi malaikat, malaikatnya beristighfar untuk kita sampai hari kiamat. Itu munadharah, itu namanya silsilatul munadharah, mata-rantai pandangan. Jadi kalau sahabat mencintai Nabi itu pantas, karena mereka berhidup langsung, berinteraksi langsung. Nah, kita kalau bukan sering mendengarkan cerita Rasulullah, kehidupan Rasulullah, susah, Pak. Makanya para ulama diantaranya Sayyidina Ja'far, ada yang menyebutnya bin Abdul Karim, ada yang menyebutnya bin Hasan. Beliau Al-Barzanji dari negeri Barjan di daerah Uzbekistan sekarang. Tempatnya itu dulu masih kawasan Uni Soviet, sekarang jadi negara Uzbekistan. Beliau buat maulid yang kita kenal dengan sebutan Maulid Barzanji. Kenapa? Karena beliau sadar umat setelah beliau itu jauh masanya dengan Nabi. Kalau tidak dikenalkan dengan riwayat dan ceritanya Rasulullah, khawatir umat tersebut tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sama halnya dengan kita. Bagaimana mungkin kita bisa bangga menjadi umat Rasulullah, menjadi umat Nabi Muhammad, kalau kita tidak mengetahui keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini disebutkan di Quran tadi, mengambil dalil dari Quran. Allah menyatakan setiap nabi itu punya umat, Pak. Nabi Adam punya umat, Nabi Ibrahim punya umat, Nabi Nuh punya umat, Nabi Isa punya umat, Nabi Musa punya umat, Nabi Isa punya umat. Setiap para nabi yang Allah utus ke muka bumi, mereka punya umat, mereka punya pengikut. Tapi ketika ditanya, siapa di antara pengikut, siapa yang paling mulia di antara pengikut para nabi itu? Maka jawabannya adalah ummatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terbaik. Terbaiknya di mana? Satu sifatnya yang disebutkan oleh Allah dalam Quran, ta'muruna bil ma'ruf. Umat Nabi Muhammad ini, Pak, suka saling mengajak dalam kebaikan. Jadi kebanyakan umat Nabi Muhammad itu tak pengen masuk surga sendiri. Di zaman dahulu itu sifatnya, Pak, ada sebagian umat tuh masing-masing. Yang penting saya baik, yang penting saya bagus, yang penting saya soleh. Soal orang lain itu tidak baik, urusan orang. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana orang lain jadi baik. Yang dia pikirkan, pokoknya dia yang baik. Entah tetangganya tak baik, entah anaknya tak baik, dia tidak berpikir. Pokoknya mikir dirinya, diri sendiri, tidak memikirkan orang lain. Itu zaman dahulu. Maka tak heran, di zaman dahulu, di zaman Bani Israel itu ada sebuah perkampungan, Pak. 18.000 orang itu punya amalan seperti amalnya para nabi. Jadi 18.000 itu punya perbuatan, punya amalan, perilakunya seperti perilaku nabi, tidak bermaksiat kepada Allah. Cuman ada segelintir orang yang bermaksiat kepada Allah. Jadi ibaratkan persenan,
90% di kampung itu baik semua. Tapi yang 10% itu melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Akhirnya Jibril diutus oleh Allah untuk menyiksa atau menurunkan azab pada kampung itu. Jibril bertanya kepada Allah, apakah semuanya akan dikenakan azab ya Allah, dikenakan siksa? Padahal di dalam itu terdapat orang yang soleh, orang yang baik. Apa kata Jibril? Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya yang baik itu dulu yang diberi siksa. Dipukul rata, Pak. 18.000 orang itu dalam satu kampung itu semuanya terkena musibah, terkena azab sebab perilaku buruk orang yang hanya segelintir orang itu. Maka disebutkan dalam hadis Nabi, idza nazalal azab amma talih was-salih. Kalau azab sudah Allah turunkan ke muka bumi, ke sebuah tempat, maka azab itu akan merata, akan mengenai salih, orang yang baik, wa talih, orang yang jahat. Salih itu orang baik, Pak. Kalau talih itu orang jahat. Jadi semuanya kena, dipukul rata. Artinya akhirnya ahlul hadis mikir, kenapa tidak dipisah azabnya mengenai yang bermaksiat saja, tidak kena yang soleh? Ternyata yang soleh tadi itu kesalahan yang dia lakukan adalah litahawunihim wasukutihim alal ma'asi. Mereka itu diam saja, mereka itu tidak mau ambil pikir, mereka itu tidak mau mengingatkan saudara-saudaranya yang salah. Jadi itu bedanya kita dengan umat dahulu. Kalau umat dahulu, ana wa anta, saya ya kamu. Kalau kita umat Nabi Muhammad SAW, tidak. Ana anta, saya adalah kamu, wa anta ana, dan kamu adalah saya. Rasulullah mengumpamakan dalam hadis, al-mu'min 'alal mu'min kal jasadil wahid. Orang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu seperti satu tubuh, Pak. Kalau satu tubuh, anggota tubuh sakit, yang lain merasa sakit. Contoh misalnya, Bapak kena bisul. Bisulnya besar lagi. Yang panas dingin itu, Pak, bukan hanya paha yang terkena bisul, seluruh badan panas dingin. Itu yang diumpamakan Rasulullah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ada saudara kita melakukan kemaksiatan atau kesalahan dan kita diam, yang terkena imbas dari kesalahan itu bukan hanya dia, tapi kita juga kena imbasnya. Nah, maka ini hebatnya umat Nabi Muhammad SAW, ta'muruna bil ma'ruf, saling mengajak kepada kebaikan. Mengajak itu, Pak, itu tidak hanya dengan lisan. Ayo ke masjid, ayo ke majelis taklim, ayo kita mengerjakan ibadah, tidak. Mengajak itu ada dua caranya. Ada bil hal, ada bil lisan. Bil maqal dalam istilahnya Imam Ghazali. Ada mengajak orang itu dengan ucapan, ada mengajak orang itu dengan perilaku. Dengan perilaku, contoh, misalnya begini. Bapak misalnya bilang ke anaknya, nah, ayo, ini udah masuk sholat duhur, sholat. Itu namanya Bapak menyuruh dengan ucapan. Tapi kalau Bapak begini, pakai baju, pakai kain, bawa sejadah, Bapak sholat di depan anak. Nah, Bapak mau sholat dulu, nanti kamu sholat. Itu namanya Bapak mencontohkan atau mengajak dengan perilaku. Kata Imam Ghazali, lisanul hal absahu min lisanil maqal. Contoh dengan perilaku itu lebih tajam, lebih kuat, lebih mantap daripada contoh dengan ucapan. Biasanya kalau ngajak dengan ucapan itu kadang dilawan, Pak. Tapi kalau mengajak dengan perilaku, dengan perbuatan, dengan contoh, insya Allah akan ditiru dan diikuti orang.
Itu diantara. Sama misalnya kita punya kawan. Kawan kita ini tidak sholat. Kita tahu itu. Kalau bapak biarkan, itu bisa bapak salah. Tapi kalau bapak ingatkan, malah bertengkar. Malah bahaya bahasanya. Udahlah kamu aja yang sholat. Yang ngerjakan dapat seorang, yang tak ngerjakan tak dapat. Masing-masing lah bahasanya. Kan itu tak enak kita dengar. Maka jangan bapak ingatkan dengan lisan, dengan ucapan, tapi ingatkan dengan perbuatan. Misalnya pas masuk waktu sholat, bapak tinggal bilang, saya balik dulu ya, saya nak sholat gitu. Kan tidak ngajak. Paling tidak dia ingat kalau sekarang di waktu sholat, Pak. Saya pernah bercerita dengan bapak, para jemaah rahimakumullah, ketika dulu pengajian entah fikih lupa saya itu. Saya punya keluarga itu dulu di Jawa, masih di Jawa. Itu udah lama Pak tidak sholat. Saudara-saudaranya bingung mau mengingatkan gimana. Saking lamanya tuh jangan-jangan bacaan sholatnya pun lupa. Saking lama. Akhirnya saya pikir bagaimana caranya. Setiap liburan Pak, saya tuh kalau dekat maghrib pasti lewat di depan rumahnya. Karena kebetulan saya ponakannya, kan tak mungkin ada ponakan lewat tidak suruh singgah. Singgah dulu, singgahlah saya. Tapi saya singgah itu nak sholat niatnya. Jadi sampai ke situ, minjam sejadahnya, saya mau sholat. Saya tidak pernah ngajak sholat, cuma saya sholat aja. Berapa minggu kemudian, gitu lagi. Alhamdulillah setelah itu, mulai sholat lebaran, mulai sholat Jumat. Sampai sekarang sholat 5 waktunya tidak ditinggalkan lagi. Coba kita waktu itu misalnya saya bilang, maklum Pak muda saya bilang, saya ceramahi gitu Pak. Kalau tidak sholat begini, sholat itu tiang agama. Kalau yang mengerjakan sholat berarti menegakkan agama. Yang meninggalkan sholat berarti menghancurkan tiang agama. Paling jadi musuh dengan saya. Yang asalnya saya disuruh singgah, setelah begitu saya lewat, tidak akan disuruh singgah. Berarti ada triknya, ada caranya. Mengajak kebaikan dan mengajak orang untuk berbuat baik itu ada caranya Pak. Harus bijaksana. Makanya kata Imam Ghazali, dalam menerapkan ngajak orang berbuat baik itu ada trik. Tak boleh kita serta-merta ketemu. Misalnya begini. Kita lewat di perkampungan. Lalu di kampung itu kita melihat ada orang bermaksiat. Taruhlah ada orang berjudi. Di tepi jalan berjudi Pak. Kita tahu itu. Boleh tidak kita singgah, kita simpan motor kita, buka helm kita, lalu kita marahi orang yang tadi sedang berjudi. Itu kata Imam Ghazali, lihat dulu kamu itu siapa. Kalau kamu itu adalah misalnya keamanan, polisi Pak, pantas kamu punya kekuatan. Atau kamu tokoh di situ, kamu bisa. Tapi kalau kamu tidak punya power, tidak punya kekuatan, bukan orang yang punya kekuasaan, bukan tokoh setempat di situ, begitu, itu hukumnya kata Imam Ghazali haram kamu mengingatkannya. Kenapa? Karena bukan kebaikan yang akan kamu dapat, tapi malah keburukan. Apa keburukannya? Dipukul orang Pak. Setelah dipukul orang, bapak masuk rumah sakit, yang jadi korban siapa? Bini tak ada duit, anak tak ada duit, dan lain semacamnya. Tapi kalau doktrin dalam istilah orang yang biasa ngajarkan jihad gitu tuh Pak, itu malah harus iskariman au syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Tak apa-apa, lawan aja. Kalaupun kita mati syahid. Bukan begitu caranya. Itu namanya bertindak tanpa memikirkan akibat. Dalam istilah usul fikih, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Sama begini. Misalnya cerita bom bunuh diri. Di tempat ini ada tempat maksiat. Di dalamnya orang minum minuman, orang main perempuan dan lain semacamnya. Lalu karena kita diajari cerita jihad tadi itu, akhirnya didoktrin kita bahwasanya mati syahid.
bawalah bom dalam baju, masuk ke dalam tempat diskotik tadi, bom meledak, kita pun mati dan orang-orang pun mati di situ. Pertanyaannya, apakah itu bisa disebut dengan istilah iskariman atau mutsyahidan? Oh tidak. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak begitu caranya. Kalau begitu itu, tindakan begitu itu disebut qatlun nafsi, satu bunuh diri. Kedua, manfaat dan mudorotnya itu lebih banyak mudorotnya. Untung ruginya lebih banyak ruginya, Pak. Ruginya di mana? Orang yang seharusnya bisa diberi kesempatan untuk bertaubat tak punya kesempatan. Sedangkan Nabi Muhammad pengen seluruh umatnya masuk surga. Maka Nabi tetap berharap sejelek-jelek apapun umatnya itu nanti ujung-ujungnya tetap bertaubat. Itu harapan Nabi. Tapi dengan dibom tadi, ya tak keburu bertaubat, Pak, keburu mati namanya. Kedua, dengan begitu merusak tatanan keamanan di sebuah negeri itu. Padahal syarat menjalankan agama harus aman. Bapak bisa sholat dengan tenang karena daerahnya aman, Pak. Bapak bisa melaksanakan puasa Ramadan karena daerahnya aman. Kita bisa melaksanakan majelis taklim begini karena daerahnya aman. Coba daerahnya perang, Pak. Tak mungkin kita bisa berkumpul begini. Kenapa? Kalau keluar takut kena bom, keluar takut kena tembak dan lain semacam. Maka kita diberikan negeri yang aman. Nah itu syarat. Maka oleh karena itu ini ta'muruna bil ma'ruf, ini adalah kewajiban kita. Kita saling mengingatkan, tugasnya saling mengingatkan. Soal orang itu ikut tidak ikut, itu masing-masing menunggu hidayah dari Allah. Kita tidak bisa menjadikan orang itu ikut terhadap ucapan kita. Kita tidak bisa menjadikan orang itu ikut terhadap apa yang kita mau. Kita tugasnya, Pak, hanya menyampaikan, mengingatkan. Setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran, wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidaklah bagi kami kecuali menyampaikan yang jelas. Nyampaikan aja. Maka mudah-mudahan barokah manfaat, mudah-mudahan berbarengan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan oleh Allah, sangat beruntung dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad. Semoga kita semua diakui umat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nanti di akhirat bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.